Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai krim ekstrak daun kelor, minyak kenanga, dan minyak lemon sebagai anti-aging guna memenuhi tugas teknologi minyak atsiri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan saya sendiri yaitu Gladi Liatni Azara dengan NIM D50020159 dan rekan saya yaitu Novita Widya Mahanani dengan NIM D50200153. Sebelum saya memasuki inti dari video ini, saya akan mengenalkan table of contents pada video ini. Pada bagian pertama yaitu mengenai definisi krim anti-aging, bagian kedua yaitu kandungan pada komponen krim, bagian ketiga itu bahan dan metode, bagian keempat yaitu pengaruh penambahan bioaktif pada pale lotion, bagian kelima yaitu hasil, serta bagian yang terakhir atau keenam yaitu kelebihan dan kelemahan produk. Yang pertama yaitu definisi krim anti-aging. Nah, sebenarnya apa sih krim anti-aging itu? Krim anti-aging adalah produk kosmetik yang mengandung banyak antioksidan untuk mengurangi dampak paparan sinar UV. Krim anti-aging dapat digunakan sebagai pelindung kulit yang mampu melindungi dari paparan sinar ultraviolet atau UV, memperbaiki jaringan kolagen, dan menjaga kelembapan kulit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya, kandungan pada komponen krim. Pada krim ini kami memformulasikan 5 bahan dasar, yaitu minyak bunga kenanga atau Cananga odorata. Nah, mengapa kita menggunakan minyak kenanga ini? Karena Cananga odorata memiliki aktivitas antibakterial dan antioksidan yang tinggi. Kemudian kita juga menggunakan minyak lemon. Nah, kenapa sih kita menggunakan minyak lemon? Karena minyak lemon sendiri merupakan 7 sumber utama karetinoid yang dapat melindungi dari reaksi oksidasi akibat dari paparan cahaya. Minyak lemon juga mengandung vitamin C yang memiliki sifat antioksidan dan dapat membentuk jaringan kolagen pada kulit. Kemudian juga kita menggunakan ekstrak dari daun kelor. Gunanya ekstrak dari daun kelor ini mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat antibakteri. Kandungan quercetin dalam ekstrak daun kelor mencapai 100 mg per 100 gram, yang dimana quercetin ini merupakan antioksidan yang sangat kuat. Berikutnya, kami juga menggunakan minyak atsiri atau essential oil. Kenapa minyak atsiri? Karena minyak atsiri memiliki kandungan bioaktif yang spesifik seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Kemudian juga ada minyak biji bunga matahari. Kenapa kita menggunakan minyak biji bunga matahari? Dikarenakan minyak biji bunga matahari merupakan emulgator yang juga memiliki kandungan fenolik. Kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu bahan dan metode. Pada bahan sendiri, terbagi antara bahan baku dan formulasi krim. Untuk bahan baku ada ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera, minyak bunga kenanga atau Cananga odorata, minyak lemon atau citrus lemon, dan minyak biji bunga matahari. Untuk formulasi krim sendiri ada asam stearat, gliserol monostearat, gliserol, vaselin, treotanolamin, dan air. Untuk metodenya ada 2 metode. Yang pertama adalah blending bioactive oil, dan yang kedua adalah formulasi pembuatan krim. Untuk metode yang pertama yaitu blending bioactive oil, merupakan dari minyak atsiri yaitu ekstrak daun kelor, Moringa oleifera atau minyak kenanga atau Cananga odorata, dan minyak lemon atau citrus lemon. Dengan menimbang bahan bioaktif 50%, ekstrak daun kelor, 25% minyak lemon, 25% minyak bunga matahari, serta total bahan aktif adalah 3% massa. Yang kedua adalah formulasi pembuatan krim. Bahan-bahan yang digunakan adalah asam stearat, gliserol monostearat, gliserol, vaselin, treotanolamin, air, dan blending essential oil, yang merupakan bahan aktif pada krim. Prinsip pembuatan krim adalah pencampuran beberapa bahan yang disertai pengadukan dan pemanasan. Bahan dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu bahan yang larut minyak dan bahan yang larut air. Bahan-bahan tersebut termasuk fase minyak antara lain asam stearat, gliserol monostearat, dan vaselin. Bahan-bahan yang termasuk fase air antara lain gliserol, treotanolamin, dan air. Fase minyak dicampur sampai homogen disertai pemanasan 70-75 derajat Celcius. Fase air juga dicampur hingga homogen disertai pemanasan sekitar 70-75 derajat Celcius. Kemudian kedua sediaan tersebut dicampur pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, pada pencampuran tersebut ditambahkan bahan aktif blending essential oil. Setelah itu dilakukan pengadukan terus, dilakukan selama 30 menit dengan kecepatan konstan hingga terbentuk skin cream. Selanjutnya dilakukan uji produk sediaan krim nilai pH sesuai SNI dan pengujian pada kulit menggunakan photo aging serta VAS.
pada bagian 4 yaitu pengaruh penambahan bioaktif pada pH lotion. Nah, percobaan formulasi pada krim anti-aging ini dilakukan pada 9 jenis formulasi guna dapat menentukan formula krim anti-aging mana yang terbaik dalam menghaluskan kulit dan meringankan penuaan pada kulit. Dapat dilihat pada tabel ini, semua 9 formulasi tersebut menggunakan bahan aktif sebesar 3%. Dengan formulasi pertama dengan nama F1 yaitu menggunakan minyak pada bunga matahari sebesar 100%. Kemudian formulasi kedua atau F2 menggunakan ekstraksi daun kelor 100%. Pada formulasi 3 atau F3 menggunakan minyak bunga matahari sebesar 50% dan ekstrak daun kelornya sebesar 50%. Serta formulasi keempat dengan nama F4 yaitu menggunakan minyak bunga matahari sebesar 50% dan minyak bunga kenanga sebesar 50%. Pada formulasi kelima atau F5 menggunakan minyak bunga matahari sebesar 50% dan minyak lemon sebesar 50%. Pada formulasi 6 dengan nama F6 menggunakan minyak bunga matahari sebesar 25%, ekstrak daun kelor sebesar 50% dan minyak bunga kenanganya sebesar 25%. Pada formulasi 7 atau F7 menggunakan minyak bunga matahari sebesar 25%, ekstrak daun kelornya sebesar 50% dan minyak lemon 25%. Pada formulasi 8 dengan nama F8 menggunakan minyak bunga matahari sebesar 50%, ekstrak daun kelor sebesar 25%, minyak bunga kenanga sebesar 25%. Dan formulasi yang terakhir yaitu formulasi ke-9 dengan nama F9 menggunakan minyak bunga matahari sebesar 50%, ekstrak daun kelornya sebesar 25% dan minyak lemon sebesar 25%. Nah, berikut merupakan perbandingan penampakan krim anti-aging pada hari ke-0 dan hari ke-14. Pada kedua gambar ini dapat terlihat bahwa terjadi perubahan warna karena krim teroksidasi dengan udara, mengalami oksidasi dengan udara. Pada formulasi 2 ini dapat terlihat gambar bahwa krim tampak terlihat sangat hijau dikarenakan formula ekstrak daun kelornya yang 100%. Nah, kemudian masuk ke bagian hasil. Berikutnya merupakan hasil penggunaan krim pada kulit tangan setelah 10 hari pemakaian. Dapat dilihat pada gambar A, merupakan tangan sebelum menggunakan krim anti-aging. Terlihat kulit tangannya sedikit kusam dan terlihat garis-garis kelihatan halus. Namun pada gambar B ini setelah penggunaan 10 hari pemakaian krim anti-aging, terlihat tangan tampak lebih cerah dan juga lebih terlihat lembut, serta kerutan-kerutan mulai tersamarkan. Nah, berikut perbesaran kulit melalui foto aging. Berikut yang merupakan hasil setelah pemakaian krim anti-aging selama 10 hari. Dan dapat dilihat di sini pada gambar bahwa kulit A merupakan kulit sebelum menggunakan krim anti-aging dan kulit B merupakan kulit setelah menggunakan krim anti-aging selama 10 hari pemakaian. Terlihat sekali perbedaannya bahwa kulit yang B lebih halus dan kerutannya mulai pudar. Nah, nilai pH produknya itu yaitu sekitar 7,1 sesuai dengan SNI 16 4399 1996 yaitu nilai pH pelembab kulit berkisar antara 4,5 sampai 8 sehingga aman digunakan. Dari perbandingan tersebut, kulit yang awalnya terlihat kusam, kering, dan berkerut dalam 10 hari tampak terlihat lebih segar, cerah, lembab, dan lembut. Untuk kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu bagian yang ke-6 yaitu kelebihan dan kekurangan dari produk. Kelebihan dan kekurangan produk itu adalah kelebihannya dapat menurunkan penuaan dan kerutan halus secara berkala, mencerahkan kulit secara berkala, melembabkan serta menghaluskan kulit. Yang kelemahannya yaitu dapat terjadi iritasi pada kulit yang sensitif seperti minyak lemon. Nah, kita mengambil sumber ini dari Nur Hadianti, Brahmanti, Murlistiani, dan Cahyani adalah dengan jurnal yang berjudul Formulasi Krim Anti-Aging pada Kulit Daerah Tropis berbasis ekstrak daun kelor, minyak kenanga, dan minyak lemon sebagai bioaktif. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.